Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satur Abdillahi dari kelas 12 Multimedia 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu paperback, pulpen, gantungan kunci, dan mug. Pertama-tama saya akan membahas paperback. Paperback dibuat dari alat dan bahan, yaitu yang pertama kertas karton, yang kedua mesin cetak, yang ketiga tinta. Dan ada pun juga langkah-langkah cara pengerjaannya. Yang pertama, siapkan desain yang ingin kita pakai. Yang kedua, cetak desain tersebut pada kertas paperback. Yang ketiga, paperback dipound sesuai ukuran yang diinginkan. Yang keempat, setelah dipound, paperback masuk finishing, yaitu pengrajinan. Setelah sudah, paperback dengan desain kalian siap digunakan. Berikut ini saya akan menampilkan video tutorial cara mendesain paperback. Untuk desain saya tidak memakai teknik-teknik khusus, saya hanya memakai rectangle. Untuk tulisannya saya pakai drop shadow itu saya kasih warna biru ya. Ini tulisannya saya double jadi kelihatan kayak ada depth-nya gitu, kayak ada dimensinya. Untuk logonya juga saya memakai drop shadow. Nah, saya matikan dulu, saya matikan biar tidak terlalu berat saat merekam. Oke, saya akan buat layar baru ya. Saya kunci semuanya. Oke, saya hilangin. Oke, saya matikan biar tidak terlalu berat. Terus saya akan buat rectangle-nya, sesuaikan ukurannya, saya samain ukurannya, saya tarik. Oke, dan untuk warnanya saya pakai warna ini. Nah, ini warnanya hitamnya sedikit abu-abu. Nah, kita buka ini, kita kunci untuk rectangle-nya. Terus teks kita tambahin teks, terus kita tulis NDTS titik. Oke, kita besarin. Untuk fontnya ini kita memakai Rowan Mascade. Oke, fontnya kita memakai Rowan Mascade. Ini fontnya sudah tersedia di Illustrator, di Illustrator sudah ada. Rowan Mascade, warnanya putih, warna teksnya disesuaikan, kita besarin ukurannya, kasih titik lupa. Nah, terus kita sesuaikan ukurannya, kita pasin. Nah, terus kita atur untuk rulernya di sini di ujung. Ruler kita bisa aktifkan di sebelah kanan tuh, atau seluruh grid. Tapi bisa kita aktifkan di situ. Lalu untuk titik awalnya kita atur di situ. Kita geser, kita klik ini, kita tarik. Nah, jadi titik awalnya di situ. Ini panjangnya 22 ya. Berarti tengah-tengah itu di situ. Oke, kita buat garis, kita tarik. Nah, kita tambahin dulu garisnya. Nah, ini kita pasin di tengah. Untuk tulisan NDTS kita pasin di tengah. Lalu kita duplikat, pencet Alt, tahan, kita geser. Lalu kalau udah, kita taruh bawah. Terus yang atas ini kita kasih efek crop shadow di stylize, efek stylize crop shadow. Nah, terus preview kita nyalain biar kita bisa melihat. Nah, untuk colornya kita kasih warna biru. Saya akan pilih warna biru tua. Oke, tua, udah gelap dikit mungkin. Nah, multiply untuk mode blurnya. Blurnya ini saya naikin jadi 2 mungkin. Nah, untuk colornya sesuaiin lagi dulu. Oke, untuk warnanya saya selera kalian saja untuk warnanya.
Nah, oke. Udah, lalu untuk tulisannya kita atur dulu, kita pasin. Nah, udah. Terus ini kita kunci semuanya. Lalu URL-nya bisa kita nah, untuk logonya dulu nih. Logonya kita duplikat aja. Duplikat logonya, taruh pasin, kita pasin sini. Nah, logonya saya juga pakai drop shadow ya. Pakai efek drop shadow. Untuk drop shadow-nya tidak saya atur terlalu tidak terlalu banyak untuk di logonya. Untuk efek drop shadow saya hanya mengaplikasikan drop shadow agar desain dari logonya ini, tulisan logonya terlihat memiliki bayangan saja gitu. Warnanya hitam. Terus preview, nah itu ditiban tuh, drop shadow-nya ditiban, jadi ada dua. Drop shadow saya tidak terlalu banyak penggunakannya, hanya kecil depth-nya seperti itu agar terlihat ada bayangannya saja. Tidak terlalu pengaturan, tidak terlalu baik, tidak terlalu banyak pengaturan. Untuk tulisan akuntansinya ini kita memakai tulisan band script. Lalu untuk paragraf rata tengah, nah kita copy saja. Nah, kita pasin situ. Nah, tulisan untuk alamatnya memakai tulisan monospace B21BT. Nah, kita pasin dulu. Nah, oke. Udah pas. Terus yang atasnya, atasnya smk2tangsel@gmail.com sama webnya, halaman websitenya ini memakai fontnya Roman S. Nah, ini kita duplikat saja percepat. Oke, terus kita pasin dulu nih. Kita pasin. Oke, sudah jadi. Nah, untuk desainnya ini simple, nggak terlalu banyak menggunakan efek-efek, hanya drop shadow, udah itu saja efek-efek yang saya pakai. Nah, ini kurang ke atas, ntar saya atur. Oke. Nah, itu saja. Nah, itu adalah cara membuat desain paperback ini. Itu caranya kurang lebih. Nah, kalau untuk desainnya terutamanya ini di NDTS ini ya, karena untuk desain NDTS saya memakai drop shadow, hanya itu saja, drop shadow, terus saya duplikat jadi dua. Nah, itu yang tulisan yang bagian atasnya saya kasih efek drop shadow. Nah, drop shadow untuk bending modenya multiply, bisa kita atur sesuai kita, tapi yang defaultnya multiply agar kelihatan seperti benar-benar bayangan gitu. Opacity yang kita main opacity itu kejelasan ya, baik kejelasan dari bahannya, bayangannya. Terus di offset turun, X kanan kiri. Untuk blur ya blur kalau kita nolin akan jadi kelihatan teksnya ya. Nah, kalau bisa kita atur untuk darkness ini, itu kegelapan dari bayangannya ini seberapa gitu. 0,6% jadinya kayak begitu, warnanya jadi sama gitu. Nah, untuk blur kurang lebih seperti itu untuk mengatur dari blur. Nah, oke, di sini ada sedikit perubahan untuk desain paperback, karena dari tempat percetakannya itu dia tidak bisa mencetak untuk warna ya, untuk warna banyak. Dia hanya bisa mencetak satu warna, nggak bisa dua jenis warna itu dalam satu desain. Nah, tulisan kayak gini nih nggak bisa nih, tulisan DTS kayak gini nggak bisa, sama logo SMK nya 2 karena terlalu banyak warna untuk logo SMK nya ini, jadi tidak bisa karena dia memakai teknik sablon untuk tempat percetakannya. Ya, klik DTS, kita bikin teks, fontnya Rowan.
Nah oke, fontnya rowan, bentar. Nah oke, ini rowan, font masking. Terus kita pasin, kita sesuaikan ukurannya biar sama. Nah, udah pas. Terus yang belakangnya ini tulisan NTS yang putih ini kita hapus dua-duanya. Oke, ini jadi warna hitam sendiri dari sini. Terus kita pasin. Terus kita ganti warnanya menjadi warna putih. Nah, akan bisa dicetak nanti. Untuk logonya ini, logonya akan kita buat menjadi hitam dan putih. Nah, saya membuatnya di Photoshop. Logonya akan kurang lebih jadi seperti ini, dari hitam putih. Nah, caranya, nah kita buka dulu untuk logonya, gambar logonya yang asli. Oke. Nah, aku buka. Jadi kita hapus dulu backgroundnya menggunakan Magic Eraser Tool. Kita hapus satu warna. Magic Eraser Tool ini gunanya untuk menghapus warna yang sama. Lalu kita hapus yang bagian ininya. Kita hapus bagian yang warna-warnanya. Nah, untuk biar mudah, terus kita gantung di Hue and Coloration. Saturasinya kita turunin, lightness-nya kita turunin sedikit, kelihatan gelap. Jadi nanti selection-nya menggunakan Magic Eraser Tool menjadi lebih mudah. Oke. Nah, lalu kita mulai proses penghapusan warna background-nya. Kita ke layer, kita select logonya. Nah, kita hapus bagian-bagian sini-sininya nih. Kita hapus. Nah, terus kan ada bagian yang gak sempurna nih kehapusnya nih. Tuh, ini susah nih kalau pakai Magic Eraser Tool deh. Nah, caranya kita bisa pakai Eraser Tool, pakai manual. Jadi kita hapus, kita sesuai garis. Nah, kayak gitu. Kita ratain, kita bersihin, kita bagusin pakai Eraser Tool. Atau bagian-bagian tidak bisa dihapus oleh Magic Eraser Tool. Nah, karena posting cukup makan waktu, jadi saya pakai saja yang sudah jadi. Kurang lebih teknik untuk penghapusannya seperti itu. Nah, untuk garisnya juga nanti kita hapus nih garisnya. Kalau lebih teknik kita memakai Magic Eraser Tool, terus memakai Eraser Tool. Nah, kalau udah nanti lightness-nya kita turunin jadi warna hitam pekat seperti ini. Nah, terus kita pakai aja langsung udah jadi. Biar mempersingkat waktu. Nah, ini yang jadi. Kita taruh di sini logonya. Hop, oke. Oke. Terus kalau dia lupa di embed logonya ini. Kalau di embed udah kita atur, kita sesuaikan ukuran sama size-nya. Kita sesuaikan dulu sama yang aslinya. Oke, kita pasin. Oke, udah pas. Kita geser, taruh tengah-tengah. Nah, jadi yang kedua, saya akan membahas pulpen. Pulpen dibuat dengan alat dan bahan. Yang pertama, alat printer. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, pulpen. Dan yang keempat, kertas HVS. Pada umumnya, pulpen dibuat dengan stiker vinil. Tapi karena kita yang mencari yang murah, jadi kita menggunakan kertas HVS. Adapun juga langkah-langkah cara pengerjaannya. Yang pertama, siapkan desain yang ingin dipakai. Yang kedua, lalu cetak dengan alat printer menggunakan kertas HVS. Yang ketiga, lalu potong sesuai pola menggunakan gunting. Yang keempat, siapkan pulpen yang ingin dipakai. Yang kelima, lalu tempel pada bagian pulpen. Dan yang terakhir, pulpen siap dipakai. Dan ada pun juga video tutorial cara mendesain pulpen sebagai berikut. perekamnya ringan laptop saya. Terus saya edit artboard, saya bikin artboard baru. Oke, ini udah ada artboard baru dengan ukuran yang sama seperti yang di samping. Oke, lalu saya buat layer baru, terus saya bisa nanti semua saya kunci, terus ini saya hilangkan, kunciin aja deh biar kelihatan. Oke. Nah, terus di sini saya kasih pakai rectangle tool. Oke. Nah, ke rectangle tool, sesuai ukurannya segini, saya buat lagi satu. Oke. Nah, warnanya saya pilih warna ungu, sama seperti warna yang di samping, saya ambil aja warnanya. Oke. Nah,
Nah, ini saya memakai gradien ya, untuk warna saya memakai teknik gradien. Untuk gradien saya atur biar mirip di 135 derajat. Atur sedikit biar kelihatan mirip yang samping kurang lebih. Nah, oke, sekarang yang kotak dan sampingnya saya ambil warnanya, di gradien saya atur, nah mungkin 135, oke, biar sama miringnya. Lalu saya kunci, lalu saya klik NDTS, tambahkan. Untuk warna fontnya putih, fontnya ini saya menggunakan ini ya, agensi FB yang bold. Oke, lalu saya besarin dulu. Untuk jaraknya saya deketin, jarak antar hurufnya saya deketin. Nah, jaraknya saya renggangin dikit, mungkin jadi tadi 200. Oke, ini saya atur dikit-dikit biar pas, kurang lebih ya seperti ini. Oke, terus sedikit dan sedikit. Opacity-nya saya turunin jadi 85 agar terlihat transparan. Lalu saya duplikat menggunakan Alt ya, Alt tahan, lalu saya geser. Ini saya hapus, sesuai dikit, saya duplikat lagi. Ini saya duplikat. Nah, oke. Nah, jadi terus kita pasin ukurannya, nah tengah-tengah kayak gini. Nah, lalu ini saya memakai masking ya, saya buat lagi kotak rectangle tool. Untuk warnanya saya hilangkan, saya enable, terus saya pasin dulu. Oke, terus saya clipping mask, saya select alt, terus saya klik kanan clipping mask. Jadi tulisan editasi terpotong seperti ini ya. Saya select alt, clipping mask. Nah, jangan lupa tadi yang di select itu hanya rectangle yang tadi saya buat sama tulisan teksnya. Oke. Nah, terus nih logonya saya copy. Ini tulisan SMKN 2 nya, SMK Negeri 2. Kalau tanggal 1 ini kan saya copy saja di sini. Nah, oke. Lalu bold, itunya bold. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya kunci dulu semuanya biar nanti nggak ke select. Oke, nanti desainnya saya akan buat desain semirip mungkin. Oke, desainnya suka hati saya, make sense mungkin, sebagus mungkin. Oke, saya membuat yang cukup mirip dengan yang aslinya. Oke. Nah, tadi itu yang penjelasan tentang clipping max. Itu yang clipping max itu saya pertama itu kan tulisan NDTS nya tadi kan udah di copy banyak tuh ya. Dan ini sekarang saya sedang mendesain untuk garis-garisnya. Ini desainnya ini tidak ada trik khusus, hanya ya desain saja sih. Ini kalian terus memakai kurvatur, garisnya tuh dilengkungin jadi kayak gini. Nah, pakai kurvatur garisnya dilengkungin biar tidak kaku gitu. Saya akan menjelaskan tentang yang editors tadi, yang clipping max. Untuk clipping max tadi itu saya menggunakan rectangle untuk memotongnya. Saya menggunakan rectangle, saya menggunakan yang kotak. Terus saya buat, saya sesuaikan ukurannya sama dengan kotak yang ungu itu, kotak yang warna ungu. Untuk ukurannya saya pasin. Nah, lalu untuk clipping maxnya itu yang saya select adalah yang kotak yang saya buat yang warnanya tidak ada. Untuk warna clipping mask itu tiadakan saja warnanya karena yang tidak terlalu pengaruh. Saya buat itu, terus saya select itu tulisan NDTS semuanya sama yang rectangle yang tadi saya buat untuk clipping mask. Lalu bisa klik kanan, nanti ada pilihan clipping mask, lalu klik saja itu dan nanti otomatis teksnya akan terpotong sesuai dengan kotak yang telah saya bikin dengan ukuran kotak. Seperti itu untuk clipping mask. Bisa juga dengan di aplikasi menggunakan Eclipse tool atau Start tool atau Polygonal, sekali kita bisa masking suatu dengan sebuah shape ya, dengan sebuah bentuk. Yang penting garisnya tuh nyambung. Kalau garisnya nggak nyambung tuh harus susah itu. Oke. Saya atur dulu. Nah, untuk garis-garis ini saya letakkan tuh di dalam clipping max yang tulisan NDTS nya ini biar nanti ada depth-nya gitu, ada dimensi, terlihat dimensinya gitu untuk garis-garis ini. Nah, saya pindahkan ke dalam clipping max. Oke. Nah, bagaimana cara masuk dalam clipping max? Bisa klik 2 kali pada tulisan NDTS ya, sampai
ke menu seperti itu sampai ke ada clip group tuh di samping kiri atas pojok tuh, clip group, sampai masuk ke situ. Lalu di layer tuh bisa kita atur-atur tuh di layer untuk masuk kemana, kita taruh di mana, kita geser-geser di layer. Oke, saya atur-atur. Oke, ya kurang lebih biar ada ini ya, apa sih, devnya biar kelihatan tuh kalau garisnya ini tuh berada di atas tulisan ETS dan juga bisa kelihatan di bawah gitu, biar kelihatan kalau garis itu bukan 2D gitu, istilahnya gitulah ya. Oke, pengaturannya kurang lebih seperti ini. Oke, udah. Nah, tuh biar kelihatan tuh ada yang di depan, ada yang di depan teks, ada yang di belakang teks garisnya. Nah, jadi saya bikin yang di bagian SMK 2 nya ini. Oke. Nah, sama caranya. Lalu saya tambahkan ini ya, kotak-kotak pakai rectangle tool. Ini saya desain biar kayak kelihatan seperti modern, kelihatan futuristik. Saya kasih note-note, dan saya kasih titik-titik kecil di sini. Nah, terus tulisan NETS-nya tuh, lihat nanti yang di SMK Negeri Dr. Tangerang Selatan tadi. Tulisan NETS itu saya mengcopy tulisan NETS yang di samping tuh, yang di klimaks saya copy. Terus saya pakai outline, fill-nya saya matikan, outline-nya saya nyalakan, terus saya tebelin dikit outline-nya. Jadi saya sedang mendesain, merancang untuk note-note-nya biar terlihat seperti teknologi gitu, modern, masa depan, futuristik, biar kelihatan seperti itu. Nah, referensi saya ini dari game-game sekarang ya, dari game-game yang menampilkan tentang teknologi atau tentang film-film juga, dan beberapa desain-desain banner yang juga menggunakan konsep seperti ini, konsep futuristik, memakai note-note seperti ini. Ini note-nya saya buat memakai rectangle tool, dan untuk garisnya saya membuat menggunakan pen tool. Saya besarin. Nah, saya untuk pen tool saya atur di stroke-nya, ketebalannya, jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis. Nah, tulisan SMK 2 nya ini, terus saya tambahkan alamat. Untuk alamat saya copy aja dari desain yang sebelah. Nah, saya copy dari sini untuk alamatnya karena saya tidak terlalu hafal. Oke, saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, lalu untuk paragraf ini saya atur rata kiri ya, rata kiri saya atur demikian rupa. Lalu saya kecilin biar lebih kecil ya tulisan SMK Negeri 2 nya ini. Saya atur. Untuk struknya ini saya enable, lalu struknya saya disable, terus fill-nya saya kasih warna putih. Oke, ini saya sesuaikan lagi. Oke, akan saya hapus. Nah, oke. Nah, karena untuk pencetaknya itu, untuk ukurannya itu jadi 7,7 dikali 2,2. Kalau pencetakannya untuk ukuran pulpennya, dia ada ukuran segini karena ukuran yang saya desain itu terlalu besar, kurang lebih seperti tadi itu desain itu lebih untuk nanti desain akhir jadinya. Nah, ini kita resize, kita kecilin aja sendiri, kita kecilin desain pulpennya, kita kecilin jadi ukuran 7 kali 7,7 kali 2,2. Kita pasin. Oke. Nah, untuk kepanjangnya kita pasin di sini. Nah, kita turunin, pasin. Ini kita pasin. Oke. Nah, seperti itu. Bentar loh. Coba logo. Nah, untuk logo saya lupa, logonya ini jangan sampai white, jangan sampai jadi white. Logonya hati-hati. Kita menjaga ukuran asli dari logonya. Kalau logonya ikut kita kecilin kayak gitu juga, nanti logo bentuk aja di white ya. Jadi lebar ke samping gitu. Lalu kita pasin logonya. Oke, di situ. Oke, nah
Untuk ini not-notnya sama garis-garisnya ini kita kecilin ya, titik-titik ini ya, yang dari pen tool sama yang dari rectangle kita kecilin mungkin 0,5 0,25 ini juga. Nah ini kita atur ya untuk notnya biar kelihatan itu nyambung lah, biar nggak kelihatan awkward, nggak kelihatan aneh. Oke, lebih seperti itu tadi notnya saya kecilin, terus kita sesuaikan biar kelihatan. Nah, percepat aja nih biar enak. Ini saya percepat videonya, pengaturan kurang lebih seperti ini. Karena tadi dikecilin, jadinya kotak yang tadi awal bentuk persegi diubah jadi persegi panjang. Nah jadi kita lakukan penyelesaian lagi biar bentuknya tuh jadi kotak, jadi persegi, bentuknya jadi persegi, jadi persegi panjang. Ini kita atur biar nanti nyambung ya, biar nyambung dengan desainnya dengan desain awalnya. Dan desain awalnya tuh kotak, not-notnya nggak persegi panjang, notnya itu persegi kotak. Oke. Nah ini yang yang menggunakan pen tool, yang menggunakan garis, ini saya atur-atur biar kelihatan seperti kotak kayak gini ya. Satu lagi kebesaran, kecilan, oke. Nah untuk tulisan yang DTS nya ini saya kecilin lagi ya, saya gedein biar nggak kelihatan wide dan kelihatan lebar ke samping gitu, nggak kelihatan pendek banget. Kata kasar nggak kelihatan kuntet gitu ya. Terus ini kita sesuaikan lagi, ini juga, nah ini juga, oke, panjangin. Nah oke, ini lebih baik ya daripada sebelumnya. Nah terus tulisan LTS nya kita perbaiki biar nggak kelihatan pendek. Nah oke, ini udah selesai untuk penyesuaiannya. Ini ukurannya sudah kita resize, kita ubah ya 7,7 kali 2,2 untuk kepentingan nanti untuk dicetaknya, karena nanti pulpen ukurannya segini ya. Karena ukuran normal yang saya cari Google tuh ukurannya tadi awalnya seperti ini ya, ukuran normal di Google, tapi untuk di tempat pencetakannya dia mungkin pulpennya lain. Nah jadi ini saya resize menjadi seperti ini ukuran untuk stikernya, ukurannya 7,7 kali 2,2. Nah kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya yang ketiga saya akan membahas gantungan kunci. Gantungan kunci dibuat dari alat dan bahan, yaitu yang pertama mesin press, yang kedua printer, yang ketiga kertas inkjet, yang keempat bahan baku utama gantungan kunci yaitu plastik, dan yang terakhir stiker. Adapun juga langkah-langkah cara untuk membuat gantungan kunci. Yang pertama, desain gantungan kunci terlebih dahulu. Yang kedua, cetak desain dengan printer. Yang ketiga, lapisi dengan stiker laminasi. Yang keempat, taruh bahan baku utama gantungan kunci yaitu plastik ke alat press. Yang kelima, taruh kertas bergambar yang telah dilapisi laminasi ke alat press. Yang keenam, press gantungan kunci dengan alat press. Lalu dan gantungan kunci siap digunakan. Seperti yang sebelumnya, saya akan menampilkan cuplikan video tutorial cara mendesain gantungan kunci. Saya Sandika Sunananta dari kelas 12 Multimedia 2. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat gantungan kunci dengan desain seperti ini ya. Nah ini saya membuatnya menggunakan Liquify, sebuah efek Liquify di mana saya mencampurkan warna biru tua, biru muda menjadi satu. Lalu gambar Liquify ini saya masking dengan teks. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah untuk membuat Liquify itu pertama kita membuat blok, membuat dengan rectangle tool. Lalu kita membuat warna biru, terus biru tua, terus bawahnya biru muda. Terus saya copy menggunakan alt, lalu geser. Jangan lupa saat menggeser altnya ditahan sampai
Selesai. Nah, ini untuk warnanya akan saya ubah menjadi warna biru muda. Lalu ini warna hitam, warna oranye. Nah, kurang lebih seperti itu. Habis sudah diubah warna sesuai keinginan kita, lalu semuanya kita jadikan satu. Kita merge layer. Lalu sebentar, oke. Nah, kita merge layer. Nah, jangan lupa saat merge layer itu ada layer, karena kalau nggak ada layer nanti hanya rectangle bentuknya. Lalu kita ke liquify. Oke. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa manipulasi sesuka kita, bisa kita campur-campur. Nah, kita bisa melihat tool-tool yang ada di samping sini. Banyak tool-tool. Nah, pada umumnya itu hanya 3 tool ini yang digunakan. Kalau yang bawahnya itu untuk yang lanjutannya. Jadi kita tarik, kita gerakin sesuka kita sambil menekan, sambil kita tahan, klik kiri. Itu bisa kita atur size-nya, pressure, semua kita jadi seperti itu. Lalu kita buat sampai sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Bentuknya seperti yang nanti kita ingin kita campur-campur sampai bentuknya tuh menjadi seperti liquid. Nanti saya akan menggunakan liquify yang sudah ada, karena untuk proses pembuatannya itu cukup memakan waktu dan cukup berat juga liquify efeknya itu untuk diterapkan di laptop saya. Nah, saya akan memakai liquify yang ini yang sudah saya buat. Saya drag and drop, saya taruh ke sini, saya copy. Nah, udah. Nah, untuk teksnya ini saya memakai font. Itu jenis fontnya bukan teks bahan script ya. Text vertical type tool, lalu klik, tulis tulisan NDTS. Oke, nah kalau sudah, terus kita tarik sambil pencet shift, sambil tahan shift. Oke, lalu untuk fontnya kita atur. Oh, maaf, untuk fontnya itu agensi FB dengan tipe yang bold ya. Tadi salah, bukan bahan script. Untuk tipe fontnya itu agensi FB bold. Untuk jarak antara huruf A, saya akan atur untuk 0,34. Untuk jarak vertikal, untuk jarak horizontal saya akan atur min 25. Saya akan dekatkan jaraknya per huruf. Saya akan saya akan dekatkan jaraknya. Nah, ini udah, terus kita besarin. Kita tentukan tuh area yang mana kita mau ambil nih. Lalu kalau udah, kita klik pen tool. Salah, bentar. Yang ini kita ubah dulu untuk dari layar teksnya. Nah, untuk maskingnya ini ada dua cara, ada banyak cara. Pertama, kita seperti ini, terus kita pencet clipping max. Nah, ada juga teksnya kita taruh atas. Nah, teksnya kita ubah menjadi shape, convert to shape. Lalu pen tool, klik kanan, make selection, oke. Nah, lalu kalau tool itu, nah terus itu kita matiin layarnya. Kita select untuk layar rectangle yang liquify-nya, terus klik kanan, terus kita pilih layar via copy atau via cut. Nah,
Jadi akan termasking seperti ini. Nah, lalu kita masukin logo SMK 2-nya. Kita drag and drop, kita copy, nah udah, terus kita atur letaknya. Oke. Nah, ini untuk logonya saya memakai efek drop shadow dengan buat pengaturan seperti itu. Nah, untuk itu kita drop shadow. Nah, untuk drop shadow-nya pengaturan efeknya saya seperti ini. Blend modenya multiply, angle 90 derajat, distance-nya 22 pixel, spread-nya spread menibaran, spread pinjaman 13 px, size itu ukuran dari bayangannya. Kontur ini bentuk garis dari bayangannya. Noise itu untuk sebagai film grain, nah seperti itu noise, seperti semut-semut noise kalau bisa bilang. Nah, lalu untuk tulisan DTS nya saya akan memakaikan drop shadow, opacity nya saya akan besarin, distance nya saya akan atur segini mungkin, untuk angle nya oke segitu. Lalu oke, sebentar, opacity saya atur dulu. Nah, jadi lalu tinggal garisnya, untuk garis. Nah, untuk garisnya itu saya bikin di Adobe Illustrator. Saya bikin di Adobe Illustrator. Itu saya buat pakai pen tool buat garis seperti biasa. Lalu untuk stylenya itu saya ubah menjadi lancip. Nah, ini saya akan mencontohkan cara membuat garisnya itu. Cara membuatnya itu simple, tidaklah susah, tidaklah sulit untuk cara pembuatannya. Nah, saya akan membuatnya di sini. Saya membuatnya cuma garis seperti ini, udah. Lalu saya select, terus struknya saya besarin ukurannya menjadi 4 pt. Nah, untuk uniformnya ini, pasti untuk jenis garisnya saya memakai yang itu. Nah, udah jadi. Nanti tinggal di drag and drop ke Photoshop. Nah, ini tinggal di drag and drop dari Adobe Illustrator ke Photoshop. Karena sama Adobe bisa crossover seperti ini. Nah, udah kita enter, terus kita atur dah letakannya. Nah, jadi deh. Kurang lebih caranya seperti ini. Nah, desain sih konsepnya tidak terlalu ribet, simple. Mungkin yang tadi untuk yang sedikit sulit itu di Liquify karena efeknya cukup berat, jadi sedikit nge-lag saat pengeditan di Liquify. Nah, di sini ada perubahan untuk gantungan kunci desainnya. Karena desainnya menjadi seperti ini. Karena di tempat pencetakannya itu kalau memakai acrylic itu mahal, jadi kita mau menggunakan pin. Jadi desainnya akan saya ubah, saya sesuaikan agar bisa pas di pin untuk cocok. Nah, jadi terus kita ini akan memproses, kita akan untuk mengubah desain logo yang tadi awalnya vertikal menjadi seperti ini. Ini akan jadi bulatan, lalu ada tulisan NDTS dan logo SMK-nya di sini.
Nah, nanti desainnya itu ini jadi seperti genangan kunci yang dimana ini bulat. Ini nanti kurang lebih gambarannya untuk mockupnya itu seperti ini ya. Ntar kita hilangin warnanya, garisnya ganti warna hitam, besarin ukuran garisnya. Nah kurang lebih nanti yang seperti ini. Nah ini garis hitamnya ini adalah lingkaran pin, lalu nanti desainnya, letak desain di dalam pinnya, letaknya akan seperti ini peletakannya. Nah kalau berarti konsepnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara membuatnya. Cara membuat desain gancinya menjadi seperti ini. Yang pertama DTS nya ini akan saya copy logo DTS nya, karena sudah saya jelaskan di tutorial yang sebelumnya. Nah untuk efek saya tambahkan inner glow untuk tambahannya agar lebih terang. Nama drop shadow seperti biasa. Lalu drop shadow-nya, noise-nya saya besarin, lalu konturnya saya memakai yang ini. Size-nya 142, spread sama distance-nya saya nolkin, angle 90 derajat, opacity-nya 45, blender-nya normal, blend mode-nya. Nah, untuk efek drop shadow ini bisa ditiban. Ya, kalau ditiban nanti efek drop shadow-nya akan jadikan dua. Nah, untuk inner glow-nya ini tidak terlalu kelihatan, nanti kalau udah ada yang bulatan ini bakal kelihatan pengaruhnya. Terus kita copy desain Liquify nya, gambar Liquify nya. Terus cara buatnya saya memakai selection tool yang lingkaran ellipse, selection ellipse tool untuk memotong dengan ukuran bulat ya. Lalu klik kanan, layer via cut. Nah ini matikan, udah jadi bulat. Terus dibesarin, kita sesuaikan ukurannya, kita kasih efek inner shadow, Nah, untuk memunculkan dialog seperti ini kita bisa klik kanan di layer lalu blending mode, ini sudah ada. Lalu untuk pengaturannya seperti ini kurang lebih, saya akan atur agar terlihat ada depth-nya ya, ada dimensinya terlihat biar seperti bola. Nah kalau sudah, oke. Nah untuk air shadow-nya ini pengaturannya kurang lebih seperti ini ya, untuk bisa munculkan depth-nya agar tidak seperti bola. Nah seperti ini nanti akan kelihatan ada dimensinya. Yang kita akan sesuaikan, saya akan atur semirip mungkin dengan versi yang liquid KWU PSD file, nama filenya. Oke. Nah, untuk tulisan negeri 2 Tangerang Selatannya ini memakai efek warp text. Teksnya saya warping. Pertama saya teks, saya tulis negeri 2, terus negeri 2 Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah, oke. Nah, untuk outline text-nya ini saya mengambilkannya ke blending option. Lalu stroke. Nah, stroke-nya untuk blend mode normal,
Saya akan atur size-nya 7, blend mode-nya screen, out-nya default saja. Lalu untuk filler kita nolin. Nah, kita ke blend option lagi dulu. Terus stroke-nya, size-nya kita tebelin mungkin jadi 10, sesuai selera lah. 12 mungkin. Kita besarkan menjadi 12. Nah, kalau udah nih kita besarin dulu, kita gedein untuk ukuran bola sama tulisannya. Nah, terus ini kita jadiin layer untuk teksnya, restrict layer. Nah, habis itu kita select layer ini, terus kita warp pakai itu. Nah, klik itu, terus kita atur dah di situ. Untuk dotnya kita pakai dot, kita atur dotnya, kita besarin dulu. Nah, untuk memunculkan warpnya itu, pengaturan warpnya kita bisa mengklik di node itu sekali. Nah, lalu pencet warp akan muncul. Terus kita atur node-nya, tarik, atur biar dia berada di dalam lingkaran, dan di dalam bulatan bola ini, bola liquid. Lalu kita atur agar tulisan Negeri 2 Tangerang Selatan terlihat seperti berada di atas bola ini. Agar juga mendukung agar bola ini terlihat bulat, memang mempunyai bulat dan mempunyai dimensi ya. Kita atur teks ini juga berfungsi juga untuk mendukung hal tersebut, biar bolanya memiliki gambaran kalau dia ini memiliki apa sih, terlihat seperti mempunyai dimensi, terlihat seperti 3D gitu. Kita atur tulisnya miringin, kurang lebih seperti ini miringnya. Nah, terus kita atur lagi. Saya ini untuk tulisan Negeri 2 Tangerang Selatannya jangan sampai keluar dari lingkaran ini ya, jangan keluar sampai dari lingkaran liquify ini. Nah, oke. Udah. Lalu untuk tulisan NTS kita taruh atas. Ini kita kecilin dulu. Kita pasin di tengah-tengah, ukurannya kita pasin posisinya. Dan tulisan NTS juga kita pasin. Kita pinggirin dikit ya. Nah, lalu kita gelapin untuk yang bolanya nih, karena untuk warnanya nyaru, karena sama-sama liquify. Jadi kita gelapin dengan cara kita tambahkan eclipse. Kita tambahkan set bullet, bukan eclipse tool. Nah, lalu kita warnanya kita ubah jadi hitam, kita atur dulu di tengah. Kita pasin biar ukurannya sama. Kayak buletannya itu warnanya jadiin hitam. Untuk fill-nya kita turunin. Jadi mungkin sekitar 20 kurang lebih. Ya, udah akan kelihatan tuh. Tulisan NTS lebih terang jadinya. Oke, di sekitar 8 ya, sesuai selera kalian. Nah, udah selesai untuk desainnya. Yang terakhir saya akan membahas MOOC. MOOC dibuat dari alat dan bahan. Yang pertama printer, yang kedua mesin press, yang ketiga MOOC, yang keempat solatif, yang kelima kertas injek. Dan ada pun juga langkah-langkah cara pengerjaannya. Yang pertama, siapkan MOOC polos yang sudah di coating. Yang kedua, lalu siapkan kertas injek atau kertas sublimasi. Yang ketiga, print desain dengan tinta sublimasi, misal printer Epson. Yang keempat, solatifkan kertas yang tahan panas. Yang kelima, masukkan MOOC tersebut ke mesin press. Yang keenam, lanjutkan dengan mengeluarkan MOOC dari mesin press. Lalu dan MOOC yang dengan desain kalian siap digunakan. Seperti yang sesudah sebelumnya, saya akan menampilkan video tutorial cara mendesain MOOC seperti berikut.
Pertama, saya memilih rectangle tool untuk membuat persegi panjang. Setelah sudah, saya memilih Ctrl I untuk mengubah warna menjadi warna biru. Setelah itu saya Ctrl C untuk mengcopy persegi panjang tersebut. Setelah itu saya pilih ellipse tool untuk membuat lingkaran. Setelah itu saya ganti warnanya menjadi warna abu-abu. Setelah itu saya Ctrl C, saya atur ukurannya, lalu saya atur juga posisinya. Saya menggunakan Ctrl I lagi untuk mengganti warnanya. Setelah itu saya Ctrl C, saya buat desain agar lebih banyak dan agar lebih indah. Sudah, saya mengambil logo SMK 2, lalu saya masukkan logo tersebut ke dalam lembar kerja yang saya buat. Setelah itu saya menggunakan pen tool untuk membuat garis untuk hiasan agar lebih indah lagi pada desain saya. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a Nah, sudah saya atur posisinya dan juga ukurannya. Kalau desainnya sudah, saya memilih tekstur untuk membuat teks. Pertama, saya menulis jurusan yang ada di sekolah saya. Saving soul.
Lalu saya atur posisinya dan saya atur fontnya. Yang sudah saya ganti warnanya menjadi putih agar lebih serasi pada desain saya. Nah, sudah saya Ctrl C. Saya sekarang membuat tulisan yaitu alamat sekolah saya. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Yang ketiga, saya copy paste lagi. Saya ganti warnanya menjadi abu-abu. Lalu saya ganti tulisannya menjadi kelas saya dan juga angkatan saya. Setelah sudah desain yang saya buat, lalu kita masuk ke desain mood. Di sini saya sudah ada desain moodnya. Kita buat desainnya sesuai sama yang tadi kita buat di yang sebelumnya. Saya menggunakan pen tool untuk mendesainnya. Lalu saya ubah warnanya menggunakan Ctrl I. Sama seperti yang di atas, saya menggunakan pen tool untuk mendesainnya.
sudah, kita rapikan desain yang tadi kita buat. Setelah sudah, kita mengcopy desain logo di desain yang sebelumnya, lalu kita masukkan ke desain look. Kita atur ukurannya dan juga posisinya. Lalu kita copy juga tulisannya. Kita atur posisinya. Lalu kita atur ukurannya. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound. Nah sudah, sama seperti yang sebelumnya, kita copy lagi teks yang di bawah, yaitu alamat. Sama seperti sebelumnya juga, kita atur posisinya dan juga ukurannya. Lalu kita masukkan kelas dan juga tahun angkatannya. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and Lalu kita atur lagi desain yang logonya agar lebih serasi dengan desain look yang saya buat. Setelah sudah, kita bisa save as di file, lalu juga kita bisa ekspor menjadi PNG. Begini tampilannya. Kan hasil karya saya, yaitu ada paper bag dengan harga 5.000, ada pulpen dengan harga 2.000, dan ada juga gantungan kunci dengan harga 2.000, dan ada mug dengan harga 25.000.
Tidak terasa di penghujung presentasi saya ingin mempromosikan hasil karya saya, yaitu paper bag dengan harga 7.000, pulpen dengan harga 5.000, gantungan kunci dengan harga 5.000, dan mug dengan harga 25.000. Jika kalian berminat, kalian bisa hubungi kontak person yang tersedia di bawah ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.